Masih dari kasus kriminal, saudara, warga Cengkareng, Jakarta Barat yang dikabarkan hilang usai pamit berbuka puasa bersama pada April lalu ditemukan dalam kondisi tewas di Bekasi, Jawa Barat. Polisi langsung menangkap dua orang pelaku yang merupakan rekan korban. Pelaku diketahui merupakan suami istri. Korban atas nama Dini ditemukan dengan luka senjata tajam di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga sempat memintai keterangan keluarga korban untuk memastikan identitas dan pakaian korban saat terakhir meninggalkan rumah. Di situ Pak, semak-semak itu. Hasil penyelidikan, polisi menetapkan istri dan rekan kerja korban sebagai tersangka. Terduga pelaku ditangkap di rumahnya di Cipayung, Jakarta Timur. Usai ditangkap, pelaku yang berusia 24 tahun ini juga sempat dibawa untuk mencari barang bukti senjata tajam yang dibuang pelaku. Cengkareng bekerjasama dengan Polres Bekasi Kota berhasil mengamankan pelaku pembunuhan yang mana korbannya berinisial D yang menghilang dari tanggal 26 April. Dan kami bawa pelaku ke TKP untuk mendapatkan keterangan dari hasil penyelidikan. Motifnya masih kita dalami. Sebelumnya, Dini Nurdiani, perempuan muda warga Jalan Flamboyan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat, dikabarkan hilang tanpa kabar sejak tanggal 26 April lalu. Wanita tersebut diketahui hilang setelah sempat berpamitan pada keluarga untuk ikut buka puasa bersama. Lalu apa motif pembunuhan perempuan di Jakarta Barat? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Ada Alvania Rizky. Selamat petang, Alva. Apa motif pembunuhan ini, Alva? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Motif tunggal yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat ini diselidiki oleh Polsek Cengkareng, maksud saya adalah motif asmara, di mana pelaku ini telah merencanakan untuk membunuh korban setelah mengetahui korban ini melakukan perselingkuhan begitu dengan suami pelaku. Tetapi pelaku sendiri memang menyebutkan bahwa ia mengaku telah melihat atau menengok HP dari suaminya dan mengetahui ada bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan korban, sehingga pelaku ini merencanakan untuk memancing korban agar bisa bertemu dan kemudian melancarkan rencananya untuk membunuh korban tepatnya pada tanggal 26 April lalu. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa motif tunggal yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian ini kemudian membawa kepada kasus ini bahwa perkara ini terkategorikan sebagai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara maksud saya, atau seumur hidup. Tadi disebutkan oleh Polsek Cengkareng bahwa pelaku ini sendiri telah merencanakan ketika pertama kali mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan korban. Pada sebelum tanggal 26 April, ini pelaku sudah memancing korban dengan mengirimkan chat WhatsApp untuk bertemu, seolah-olah itu merupakan suami atau selingkuhan dari korban ini. Setelah bertemu dan menyiapkan semua peralatan pembunuhan tersebut, pelaku ini melancarkan aksinya dengan melakukan pembunuhan di kawasan Bekasi, dan kemudian korban ini dinyatakan hilang sejak tanggal 26 April lalu. Pelapor sendiri disebutkan merupakan adik dari, atau maksud saya kakak dari korban, yang kemudian membuat pihak kepolisian ini mencari tahu kehilangan dari korban, kemana akhirnya setelah sekian lama penyelidikan ditemukan bahwa mayat korban ini ditemukan di kawasan kota Bekasi, dan penyelidikan menjauh mengarah kepada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku, dan diketahui bahwa pelaku ini merupakan istri dari selingkuhan korban yang memiliki satu profesi di tempat kerjanya, sehingga dalam kasus ini sendiri pihak kepolisian kemudian mendalami apa motifnya, kemudian seperti apa modusnya, dan diketahui adalah pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau 15 tahun penjara. Ibrahim.
Alfa, bagaimana dengan suami pelaku? Apakah masih diperiksa? Ya, suami pelaku dikonfirmasi diperiksa sebagai saksi karena menurut pengakuan dari tersangka atau pelaku ini suaminya tidak mengetahui sama sekali apa rencana pembunuhan yang sudah direncanakan oleh pelaku, sehingga bisa dipastikan bahwa aksi ini dilakukan secara individu oleh pelaku itu sendiri dan suaminya tidak mengetahui sama sekali terkait dengan rencana pembunuhan tersebut. Dan disebutkan juga oleh saksi atau suami dari pelaku ini menyebutkan akan segera menceraikan atau memutuskan hubungan suami istri dengan pelaku setelah semua proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pengadilan selesai. Selain itu juga selain saksi suami pelaku, kepolisian juga meminta keterangan dari pelapor yang juga merupakan kakak korban dan dicari tahu seperti apa latar belakang dari hubungan kedua saksi dan juga korban ini sendiri, dan ditemukan bahwa memang terjadi perselingkuhan, tetapi kemudian tidak membenarkan bahwa pelaku ini melakukan perkara pembunuhan berencana itu sendiri. Ibrahim. Jadi suami pelaku tidak tahu adanya kasus pembunuhan ini. Sejak kapan sebetulnya pelaku merencanakan pembunuhan ini, Alfa? Ya, dikonfirmasi bahwa suami pelaku ini tidak mengetahui, artinya pelaku merupakan pelaku tunggal atau tersangka tunggal, dan rencana atau pembunuhan berencana ini sudah dilakukan beberapa hari sebelum tanggal 26 April atau tepat ketika pertemuan antara pelaku dengan korban ini terselenggara tepatnya pada bulan puasa lalu. Dan dalam masa perencanaan itu sendiri disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku ini menyiapkan peralatan dan juga alur atau kronologis dari seperti apa dia akan melancarkan aksi pembunuhan tersebut. Dan diketahui bahwa beberapa alat bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian selain handphone dan alat bukti alat untuk membunuh itu sendiri seperti kunci Inggris, gunting yang juga sudah dibuang oleh pelaku ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, dan juga peralatan lain yang juga mendukung seperti kendaraan yang digunakan ketika kronologis pembunuhan itu berlangsung, dan juga apa saja yang digunakan atau yang dikenakan oleh pelaku ketika melancarkan pembunuhan berencana tersebut. Karena berdasarkan kronologinya sendiri disebutkan pertemuan ini dilakukan di salah satu halte yang berada di kawasan Bekasi. Kemudian pelaku ini membonceng kepada korban, dan kemudian aksi itu dilakukan ketika mereka dalam posisi berkendara, begitu Ibrahim dan juga saudara, dan kemudian berujung pada korban ini dibuang di salah satu kawasan perumahan yang berada di kota Bekasi. Dan pendalaman lebih lanjut sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan ditemukan memang pelaku tunggal adalah pelaku berinisial N ini. Ibrahim. Terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda.